Salam sejahtera bagi kita semua. Kasih setia Tuhan kembali mempertemukan kita dalam ibadah minggu ini. Saudaraku, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati untuk memuji dan menyembah Dia. Di dalam nama Allah Bapa dan namanya anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sendingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepas aku, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 37. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan, demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Do, re, mi, sol, si, do. Oh Tuhan, oh Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu. Oh Tuhan, arah dan tujuanku. Oh Tuhan, padukanlah hidupku. Oh Tuhan, sumber dan pengharapanku. Mungkinkah Tuhan dengarkan daku? Mungkinkah Tuhan dengan pintaku? Mungkinkah Tuhan dengar doaku? Mungkinkah karena dosa-dosaku? Firman Yesus, akulah jalan-Mu, kebenaran kehidupan bagi-Mu. Aku inilah terang dunia, aku juga sumber hidup yang kekal. Oh Tuhan, kini aku gembira. Oh Tuhan, kini aku bahagia. Oh Tuhan, kini aku tak ragu. Oh Tuhan, mari peganglah tanganku. Firman Yesus, akulah jalan-Mu, kebenaran kehidupan bagi-Mu. Aku inilah terang dunia, aku juga sumber hidup yang kekal. Oh Tuhan, kini aku gembira. Oh Tuhan, kini aku bahagia. Oh Tuhan, kini aku tak ragu. Oh Tuhan, mari peganglah tanganku. Betapa indah diriku,
Saudaraku yang terkasih, yang membuat Allah menyembunyikan diri terhadap kita, sehingga Ia tidak mendengar doa permohonan kita, adalah segala dosa kita. Tetapi Ia mau menjendengkan telinganya bagi kita, asalkan kita sungguh-sungguh mengakui dosa dan kejahatan kita, serta percaya penuh kepadanya. Karena itu, saudaraku, dengan menyesali dosa-dosamu, rendahkanlah hatimu dan akuilah segala dosamu di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Allah sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita dengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel minggu ini, tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Dan aku, saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa, di mana atas berkat dan pertolongan-Mu kami boleh berkumpul di bait-Mu yang suci ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat menjadi pedoman bagi hidup kami masing-masing. Tuhan Yesus, berdoa kami secara khusus buat jemaat-Mu di pemansuran Alet ya Tuhan. Buat anak-anak kami yang di dalam sekolah ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepintaran yang dari Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, panjang umur buat anak-anak kami. Begitu juga dengan anak-anak kami yang dalam bekerja ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, berkati pekerjaan yang mereka lakukan. Begitu juga dengan anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan menunjukkan pekerjaan kepada mereka, supaya mereka dapat menerima berkat yang akan Engkau berikan. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus dengan negara tetangga kami ya Tuhan, negara Turki yang Kau berikan cobaan kepada mereka. Mereka menghadapi kesulitan. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka kuat di dalam menghadapi cobaan. Tuhan Yesus, kami mempunyai pekerjaan masing-masing untuk menafkahi keluarga kami ya Tuhan. Tuhan berkati semua pekerjaan kami sehingga kami beroleh berkat-Mu berlipat ganda. Terima kasih ya Yesus, kami berdoa dengan inang pendeta kami yang akan menyampaikan sebagai firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat menjadi pedoman hidup kami, dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup kita yang benar harus selalu mengucap syukur. Kalau Kristus bergema, janganlah tergoda.
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah minggu kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti ingin menjadi orang yang berbahagia. Dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, kita berjuang untuk menjadi orang yang berbahagia. Dalam kehidupan kita ini, sering sekali kita berjerih payah, berjerih lelah untuk menjadi orang yang paling bahagia. Di dalam firman Tuhan pada hari ini ada dua bentuk kebahagiaan yang ditawarkan kepada kita. Yang pertama disebut kebahagiaan semu atau kebahagiaan sementara. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak orang berjuang habis-habisan memperoleh harta, memperoleh uang yang banyak, memperoleh jabatan atau kekuasaan, dan berjuang dengan sungguh-sungguh agar anak-anaknya menjadi orang yang pintar dan memiliki kedudukan yang tinggi, dan masih banyak lagi usaha yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya ketika dia berjuang habis-habisan, dia tidak akan pernah merasa puas. Yang kedua disebut kebahagiaan yang kekal atau kebahagiaan yang teguh, yang digambarkan oleh pemazmur. Bentuk kebahagiaan kekal yang teguh itu, yang pertama dikatakan dia berjuang agar hidupnya tidak bercela. Kalau kita membaca dari ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dia berjuang agar hidupnya tidak melakukan hal-hal yang tercela. Dia berjuang agar hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, dia hidup menurut Taurat Tuhan.
Dia ingin serasi dengan keberadaan dan sifat Allah di dalam hidupnya. Dia mau segambar dengan apa yang Tuhan Allah lakukan di dalam tingkah lakunya. Dan dia ingin menggambarkan bagaimana pola hidup Allah di dalam hidupnya. Yang ketiga dikatakan, dia ingin mencari Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya. Mulai dari pagi hari sampai dengan malam hari, dia selalu mencari Allah dengan segenap hatinya. Yang keempat, dia berjuang tidak melakukan kejahatan. Dihubungkan dengan firman Allah di epistel yang kita baca tadi, dikatakan bahwa jemaat Korin harus berjuang untuk menjauhkan diri dari sifat iri hati, sifat perselisihan, dan jangan melakukan kejahatan karena dia sudah menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Yang keempat, saudara-saudara yang terkasih, kebahagiaan yang kekal itu jika dia hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah melalui firman Allah di dalam hidupnya, dia mau menuruti jalan-jalan Allah yang benar itu. Yang kelima, dia mau memegang sungguh-sungguh titah Tuhan. Mulai dari titah yang pertama sampai titah yang ke-10, dia sungguh-sungguh mau melakukannya. Yang ketujuh, dia mau berpegang teguh kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Ada banyak ketetapan-ketetapan dari Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dia mau memegang teguh dari ketetapan itu. Lalu yang ke-8, dia mau mengamati segala perintahnya. Di dalam kehidupannya, dia membaca firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, dan dia mau hidup di dalamnya seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan yang ke-9, dia mau belajar hukum-hukum Tuhan yang adil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini selalu diperhadapkan kepada kita. Ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini, kita juga ditawarkan kebahagiaan yang semu atau kebahagiaan yang sementara. Mana yang kita pilih, saudara-saudara yang terkasih? Akhirnya kebahagiaan yang semu itu, kebahagiaan yang sementara itu, kita tidak akan pernah merasa puas. Kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang teguh di dalam Yesus Kristus melalui firman Allah, itulah yang ditawarkan oleh firman Allah di dalam ibadah kita. Maukah Anda menjadi orang yang berbahagia? Tentu pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan setiap saatnya. Semua pasti kita di sini, Bapak Ibu, pasti ingin menjadi orang yang berbahagia. Oleh karena itu, apa yang menjadi kunci kebahagiaan itu? Dikatakan, hiduplah tidak bercela selama
kita menjalani hidup kita di dunia ini. Hiduplah menurut Taurat Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Peganglah peringatan-peringatannya. Carilah Ia dengan segenap hati dalam perjalanan hidup kita. Dan tidak melakukan kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Memang dunia ini selalu menawarkan supaya kita melakukan kejahatan. Kita akan ditawarkan, diperhadapkan kepada kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi dalam dunia ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hiduplah menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari beberapa hal ini, dari beberapa yang sudah dibaca, yang manakah yang paling mantap dijadikan andalan hidupmu? Manakah yang paling mantap dijadikan pegangan hidupmu? Dunia ini menawarkan harta. Apakah kita tergiur di dalamnya? Dunia ini menawarkan pengaruh jabatan yang tinggi. Apakah kita terpengaruh dengan kekuasaan yang tinggi itu? Dunia ini juga menawarkan orang-orang yang pandai, orang-orang yang ahli. Oleh karena keahliannya, dia sering melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena kepintarannya, dia akhirnya meniadakan Tuhan dalam hidupnya dan mengandalkan pikirannya. Seolah-olah hidupnya semuanya karena kepintarannya. Apakah itu kebahagiaan yang sejati? Yang manakah yang paling mantap dijadikan pegangan hidup? Tentu jawabannya, saudara-saudara yang terkasih, adalah firman Allah. Firman yang kekal, yang membawa orang percaya ke dalam hidup yang kekal. Firman Allah yang membawa kita menerima kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, pada saat hari ini, di manakah letak kebahagiaan itu? Kebahagiaan orang yang hidup menurut jalan Tuhan adalah ketika dia menghidupi firman Tuhan. Orang-orang yang mau memegang sungguh-sungguh titah Tuhan, menghidupi firman Tuhan, Allah berjanji, Ia tidak akan mendapat malu. Tuhan akan menjagamu. Tuhan tidak akan membiarkanmu. Tuhan akan memberkatimu. Seperti janji Tuhan kepada Abram. Di dalam Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Allah membuat kita menjadi bangsa yang besar. Allah membuat kita menjadi berkat dan nama kita menjadi masyhur ketika kita mau menghidupi firman Tuhan
dengan sungguh-sungguh. Allah juga berjanji untuk tidak meninggalkan kita. Dia akan setia menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Seperti janjinya di Markus 28 ayat 20 dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bila kita menghidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sudah menghidupi firman Tuhan, maka kita selalu terdorong untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dengan hati jujur. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi taat. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi orang yang taat. Maka ketaatan adalah sumber kebahagiaan. Siapakah orang yang diberkati? Adalah orang-orang yang mau menghidupi firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan sepanjang perjalanan hidupnya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima firman-Mu pada hari ini yang mengajari kami supaya kami memilih kebahagiaan yang sejati, yaitu menghidupi firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan mau hidup di dalamnya. Oleh karena itu Bapa, mampukanlah kami melakukan firman-Mu, menghidupi firman-Mu setiap hari dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami jauh dari tindakan-tindakan tercela dan kami mampu mengasihi dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami sudah memperoleh kebahagiaan itu. Kami sudah mengenal Yesus Kristus dalam hidup kami. Oleh karena itu, biarlah kami setia menaati firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami menghidupinya dengan sungguh-sungguh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Di mana hati kiranya menyambutmu dan memandang
mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Berdoalah senantiasa dan jangan berputus asa. Ingatlah Kristus telah menebus kita, sehingga menjadi umat yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Percayalah Tuhan tidak pernah melupakan kita. Hiduplah terus dalam firman-Nya, engkau pasti berbahagia. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan dipikirnya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Dia memberikan pertolongan yang penuh. Berserulah dalam doa kepada Allah, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan negeri ini. Allah yang tidak pernah lupa akan anak-anaknya, Dia akan menyatakan pertolongannya. Hiduplah terus dalam firman-Nya, engkau pasti berbahagia. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Dia memberikan pertolongan yang perlu. Selalu angkat muka dan bertatap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, roh dan jiwaku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah ibadah minggu kita pada hari ini. Kami dari Majelis Jemaat HKBP Pamasuran, Resort Pamasuran, selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. HKBP Resort Pamasuran ada di Desa Lumban Inaina, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara. HKBP Pamasuran mulai ada sekitar tahun 1876 atas prakarsa Opui DLIL Nomensen. Yang pertama sekali berdiri di Desa Lubis, yang diterima oleh kakak Samuel Lubis dan sekalian berdiri tepat kebaktian di perkampungan Sosor Gambiri, Lumban Inaina. Kemudian pada tahun 1886 pindah lagi ke perkampungan Peatiko Desa Lubis di tempat Guru Tarpinus Pasaribu. Pada tahun 1895 dari perkampungan Peatiko pindah ke perkampungan Pamansuran Toruan. Setelah warga jemaat semakin berkembang, maka warga jemaat mengambil kesepakatan untuk memindahkan gereja ke pergodungan yang sekarang. Yang menurut sejarah, nama tempat ini Ginjang Mual Peatiko, yang menjadi cikal bakal gereja HKBP Pamasuran pada tanggal 16 Januari 1935 yang dipimpin oleh Guru Donatius Purba yang diprakarsai oleh Kepala Nagari Banualuhu. Gereja HKBP Pamasuran berdiri di negeri Banualuhu dan berdiri atas 6 kepala desa kampung, yaitu Desa Lumban Inaina, Desa Lubis, Desa Silaban, Desa Sitapurung, Desa Siaro, dan Desa Sigumbang dengan jumlah 550 kakak. Kemudian pada tahun 1908 HKBP Segumbang meminta untuk berdiri sendiri dan HKBP Pamasuran memberikan hibah 1 buah lonceng gereja pemberian Jerman. Seiring perjalanan waktu dan semakin berkembangnya pelayanan di HKBP Pamasuran, maka sebahagian jemaat yang berasal dari Desa Lumban Inaina meminta supaya mendirikan gereja HKBP Siukus di Desa Lumban Inaina. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya. Peresmian persiapan Resort HKBP Pamasuran telah dilaksanakan dengan baik pada tanggal 29 Januari 2012 dipimpin oleh Prases HKBP Distrik 16 Humbang Habisaran, Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH, dan HKBP Resort Pamasuran resmi menjadi resort tanggal 22 Juli 2012 dengan Pendeta Juliarti Borusinaga, yang berikut Pendeta Richard Hutasoid, dan sekarang menjadi Pendeta Santi F. Aritonang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua warga jemaat dan juga penonton di seluruh Nusantara yang bersedia untuk memberikan dorongan dan semangat
kepada pemirsa dan juga HKBP Resort Pamasuran. Terima kasih.